Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam kajian kita kuliah subuh pada edisi kali ini, Selasa 11 Juli 2023. Alhamdulillahirrahmanirrahim, izinkan saya untuk memandu program kita pada kesempatan hari ini, yaitu kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Nah pendengar, ini biasanya di era-era memulai memasuki yang namanya masa-masa masuk sekolah ya pendengar. Nah biasanya ada yang namanya pendidikan yang memang bisa pulang pergi gitu ya pendengar. Ada juga pendidikan yang bisanya cuma pergi aja, pulangnya mungkin 1 bulan atau berapa bulan yang akan datang begitu ya pendengar. Nah biasanya pendidikan ini adalah pondok pesantren. Biasanya orang tua itu sangat berat sekali ketika melepas anak-anaknya untuk pergi ataupun juga menempuh pendidikan di pondok pesantren, karena dia tidak akan bertemu lagi karena memang ya dipondokin gitu ya atau diasramakan begitu pendengar. Nah pada hari ini kita akan berbincang dengan topik Ayah Ibu Jangan Menangis ya, pondok pesantren dan juga anak, bersama dengan Ibu Ustazah Mahmudah MPDI. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini kalaunya berdasarkan pengalaman mungkin ya, agak nangis-nangis dikit gitu ya kalaunya nganterin anak ke pondok pesantren gitu Bunda ya. Iya betul. Iya makanya ini biasanya boleh dibilang berat lah mungkin gitu ya Bunda ya. Iya berat, tapi harus. Iya. Berat tapi harus ya. Berat tapi harus gitu ya kan. Iya. Ibaratnya ya udahlah ini demi kebaikan anak gitu ya kan, Iya. dan kemauan anak juga misalkan dipondokin atau di pesantren kan begitu Bunda ya. Iya. Yang pastinya di pondok itu kan ada beberapa kelebihan yang nanti kita akan coba jelaskan juga Bu Ustazah ya. Iya. Dan bagi Anda nanti ingin bergabung pendengar, Anda bisa bergabung melalui live chat kami di RRI Playgo dan juga di 0811 5111410 ataupun juga di 0511 3251562. Bu Ustazah mungkin bisa untuk pengantarnya terlebih dulu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar sekalian. Pengalaman kita untuk mengantar anak ke pondok atau niat nanti tahun depan atau 2 tahun yang akan datang akan mengantar anak ke pondok. Menyekolahkan anak di pesantren atau sekolah berasrama itu memang berat. Problematika anak pesantren pun bermacam-macam. Misalnya anaknya pengen mondok tetapi orang tuanya masih berat. Ada orang tua yang ingin anaknya mondok tetapi anak belum bisa dibujuk. Ada yang tidak tega anaknya di pesantren, tidak siap berpisah dengan anak dan lain sebagainya. Memiliki anak di pesantren memang berat dan banyak tantangannya. Namun demikian jika orang tua yang memiliki anak di pesantren akan mendapatkan beberapa keuntungan atau manfaat. Pesantren itu sendiri adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, ustadz atau ustazah, yang mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah. Seiring waktu, konsep pesantren pun mengalami beberapa perkembangan, termasuk adanya pesantren modern ya. Ada yang bilingual yang bahasa Inggris dan bahasa Arab dan lain sebagainya. Adapun keuntungan anak kita masuk pesantren itu ada beberapa ya yang akan ulun sampaikan. Yang pertama, bapak dan ibu akan tenang mencari nafkah. Nah, sebenarnya tugas pengasuhan dan pendidikan anak itu tugas dan kewajiban orang tua. Namun karena keterbatasan karena orang tuanya yang bekerja, maka kita bisa melimpahkan kepada orang yang kita anggap mumpuni untuk mendidik dan mengasuh anak kita terkait dengan ilmu agama. Dalam hal ini salah satu opsinya adalah pondok pesantren. Ketika anak sudah mendapatkan pengasuhan dan pendidikan di pesantren, maka orang tua tinggal memenuhi kebutuhan anak ketika di pesantren. Orang tua bisa fokus mencari nafkah yang halal untuk biaya pendidikan anaknya, serta tidak lupa senantiasa mendoakan anak-anak. Yang kedua, anak terjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid.
Membangun kebiasaan hingga menjadi karakter tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh kesungguhan dan pembiasaan yang terus menerus. Pengawasan yang maksimal. Nah, ketika di pesantren, anak itu terjaga ibadahnya, termasuk sholat 5 waktu. Ketiga, anak rutin membaca dan menghafal Al-Quran secara teratur. Membiasakan anak rutin membaca Al-Quran ketika di rumah membutuhkan waktu dan pengawasan yang maksimal. Bahkan kita sering banyak yang mendengar keluhannya anak yang tidak bisa diatur, atau anak yang tidak mau untuk mengulang murajaah atau menghafal Al-Quran di setiap hari. Ketika dia di pondok pesantren, otomatis mau tidak mau dia mengikuti peraturan. Keempat, anak terjaga ibadah sunnah-sunnahnya. Pada umumnya di pesantren diterapkan peraturan dan pembiasaan terkait ibadah sunnah. Ibadah sunnah menjadi aktivitas rutin bagi santri seperti sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Anak mendapatkan pemahaman agama yang lebih banyak. Ini poin pentingnya. Anak akan lebih banyak mendapatkan ilmu agama di sana, yang tujuan kita nanti itu adalah bekal dia untuk menghadapi di kehidupan dia selanjutnya. Di sini kita membentuk karakter dan pembiasaannya di dalam pondok pesantren agar akidahnya itu lurus ya, karena akidahnya lurus, pemahamannya lurus terkait dengan ilmu agama. Yang keenam, anak terjaga dari pergaulan bebas. Mendidik anak itu ibarat petani yang sedang merawat tanamannya. Agar tanamannya tumbuh dengan baik, salah satunya adalah membersihkan hama-hama di sekitarnya, membersihkan gulma ya, yang mengganggu di sekitar tanaman. Begitu juga dengan mendidik anak, agar anak tidak terganggu lingkungan yang kurang baik, terlibat pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Maka kita harus menjauhkan dari pengaruh-pengaruh itu, termasuknya adalah pengaruh negatif HP. Maka anak harus disterilkan dari gangguan-gangguan yang mengganggu lingkungannya. Membersihkan dan menjauhkan dari anak hingga anak ini menjadi kuat dari gangguan-gangguan tersebut, salah satu caranya adalah, opsinya adalah memasukkan anak ke pondok pesantren. Ketujuh, anak terbiasa hidup mandiri, disiplin dan sederhana. Jadi pesantren itu bisa kita ibaratkan ya candra di muka. Candra di muka itu adalah kawah yang besar di Kahayangan, di Pewayangan, yang mana di dalam candra di muka itu, di sana dibentuk karakter kesatria yang tangguh, mandiri dan lain sebagainya. Nah, jadi pesantren itu diibaratkan candra di muka untuk membentuk anak agar anak itu bisa mandiri, tangguh, disiplin dan juga sederhana. Karena di dalam pondok pesantren itu semua sama rata, baik dia anak pejabat, anak petani, bahkan anak orang kaya sekalipun, ketika sudah masuk pesantren itu sama. Tempat tidurnya sama, makannya sama, minumnya sama, tidak ada perbedaan di sana. Itu ada kesederhanaan dan kesamarataan. Selanjutnya adalah anak memiliki pergaulan yang luas. Karena pondok pesantren itu tempatnya anak-anak di seluruh penjuru, di seluruh kabupaten, provinsi dan lain sebagainya. Ketika dia bergabung di sana itu akan menimbulkan pergaulan kepada anak untuk berkolaborasi dengan budaya-budaya yang lain. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah anak selalu mendoakan kedua orang tuanya. Untuk poin ini, suatu saat cobalah bertanya, atau bagi orang tua yang belum memasukkan anak pesantren, bertanya kepada anak, bagaimana cara mereka berdoa untuk kedua orang tuanya dan sejak kapan anak berdoa untuk orang tuanya. Jika anak itu tidak bisa menjawab, sarankan anak-anak dididik untuk di pondok pesantren. Kenapa? Anak yang soleh itu mendoakan kedua orang tuanya merupakan amal jariah bagi orang tuanya, dan amal yang tidak pernah putus setelah orang tuanya wafat adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah investasi yang paling besar untuk di akhirat, bukan di dunia ya. Anak investasi besar di akhirat kita kelak. Itu adalah 9 manfaat ketika kita berniat memasukkan anak ke pondok pesantren. Oke, ketika kita ingin memasukkan anak, bapak dan ibu sekalian pendengar pasti sedih. Tapi ingat, ada kisah ketika Imam Syafi'i ingin menuntut ilmu ke Madinah, ibundanya pun merasa sedih. Dan suatu malam besoknya Imam Syafi'i itu berangkat ke Madinah. Ibunda Imam Syafi'i itu berdoa, ya Allah ya Rabb yang menguasai seluruh alam,
anakku ini akan meninggalkanku untuk perjalanan jauh demi mencari ridhomu. Aku rela melepasnya untuk menuntut ilmu peninggalan Rasulmu. Maka hamba memohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah urusannya, lindungilah ia, panjangkanlah umurnya, agar aku bisa melihatnya nanti ketika ia pulang dengan dada yang penuh dengan ilmumu. Itu doa ibunda Imam Syafi'i. Beliau khusus mendoakan Imam Syafi'i hingga meneteskan air mata. Dan tak kala Imam Syafi'i hendak pergi ke Madinah, kota yang menjadi tujuannya, sang ibu melepaskannya. Sang ibu berkata, pergilah anakku, Allah bersamamu, insya Allah engkau akan menjadi bintang paling gemerlap di kemudian hari. Pergilah, ibu telah ridho melepasmu, ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Itu jadi doa. Nah, Imam Syafi'i datang kepada ibundanya dengan penuh ilmu Allah dan menjadi salah satu bintang yang paling gemerlap. Nah, itu adalah jadi doa. Jadi kita itu menjadi contoh bagi kita ketika kita melepas anak ke pondok pesantren untuk menuntut ilmu. Kita memang sedih dan berat, tapi dengan kesedihan dan keberatan kita itu kita doakan dia. Begitu Mas Fadli. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Ini memang tadi terakhir poinnya saya sangat setuju sekali begitu Bunda ya. Walaupun berat gitu ya kan, kita harus ikhlas. Ada kebaikan-kebaikan juga yang kita dapatkan gitu ya sebagai orang tua, dan kebaikan juga bagi anak-anak kita misalkan yang lagi dipondokin atau mau OTW dipondokin begitu Bunda ya. Baik, kita buka 3 pertanyaan dulu Bunda, boleh? Di 0811 5111410 bagi Anda yang ingin bertanya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Fadli. Iya, Bu Dea ya dari Sulawesi Selatan. Silakan Bu Dea dengan Bu Ustazah Mahmudah. Iya, makasih ya Mas. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Dea. Sering ketemu ya Bu Dea ya kita ya. Gini ya Bunda ya. Iya. Ini yang dia tanyakan, kalau masuk pesantren itu Bunda, mana yang lebih baiknya, selesai SD atau masuk ke sekolah lain dulu, misalnya di sanawiyah, selesai sanawiyah baru ke pesantren. Ini pengalaman dia sendiri Bunda, selesai SD dia sendiri yang pengen masuk pesantren, yaitu tahun 2007 selesai SD. Tapi Bunda pernah hati seperti angin, berputar-putar ke situ kemari. 1 tahun aja Bunda di pesantren di Martapura waktu itu. Ya mau pindah lagi ke sekolah umum. Jadi yang dia tanyakan Bunda, mana yang lebih baiknya, selesai SD langsung atau ke sekolah lain dulu Bunda? Itu aja Bunda yang dia tanyakan. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah SD atau SMP nih bagusnya begitu Bu Ustazah ya masuk pesantrennya. Baik, kita tampung dulu, silakan bagi Anda yang ingin bergabung ataupun juga berdiskusi bersama kami di 051132515562 ataupun juga di 0811 Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari siapa di mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli dari Bu Nur Laili di Rantau. Alhamdulillah Bu Nur Laili. Kabar sehat Bu Nur Laili ya? Iya. Alhamdulillah. Silakan dengan Bu Ustazah Mahmudah nih. Iya, baik. Silakan Bu Nur Laili. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam Ibu Laili. Iya. Tadi Ibu mengatakan anak merupakan investasi di akhirat. Ini mohon maaf saja ya. Iya, silakan Bu Nur Laili, lanjutkan ya. Mohon maaf ya. Iya. Ustazah, saya ini menurut pengalaman saya, anak bukan hanya investasi di akhirat, tapi di dunia juga merasakan investasi juga. Oh iya.
dari anak sendiri, bukan orang lain ya. Ini memang Ya, ya Bu Nurali agak kurang jelas Bu Nurali tadi terakhir. Oke, baik, terputus. Bu Nurali, mohon maaf terputus teleponnya, mungkin faktor jaringan yang kurang baik, tapi bisa kita dapatkan tadi ada satu pendapat gitu ya Bu Ustazah ya. Anak merupakan investasi di akhirat, tapi bukan hanya di akhirat sebenarnya, di dunia juga sebenarnya gitu ya. Mungkin kalaunya itu poinnya, mudah-mudahan bisa kita coba jelas, tanggapi begitu Ustazah ya. Baik, kembali lagi di 0811, satu lagi terakhir. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Muas ini ya. Terima kasih. Iya, silakan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Muas. Mohon izin Nggih. mengangkat pendapat ulun aja Pak Ustazah lah. Nggih, berbagi pendapat kita Pak. Iya. Oke, mohon izin kalau tolong diluruskan Ustazah. Artinya yang lurus selurus-lurusnya. Nah, itu. Mohon maaf Bang, tidak guru Ustazah. Begini Ustazah. Kita ini kan banyak pesantren Ustazah ya. Nggih. Di mana-mana di Jawa, di Kalimantan apalagi. Apakah kita perlu sebelum memasukkan anak-anak kita, apakah kita sebagai orang tua memerlukan penjajakan terlebih dahulu sebelum memasukkan salah satu pesantren itu? Ya Raja Bauyo pada Papa, pesantren sana, pesantren sini. Karena ini menentukan untuk akhirat mereka dan akhiratnya orang tuanya juga saja. Nah itu aja, bukannya saya menganggap remeh atau apa ya, mohon maaf aja. Makasih saja, itu aja saja. Karena mungkin ada menyusul lagi. Mas Adli, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riset mungkin ya begitu. Bagaimana layak nggak nih buat anak kita gitu ya kan, apakah ibaratnya anak kita bahagia di sana atau enggak gitu ya. Benar juga nih dari Pak Muas, mungkin bisa nanti ditanggapi dan kita juga sambil menunggu nanti Bu Nurali apakah benar itu tadi ya atau nanti ada keliru, misalkan ada tambahan juga bisa di WhatsApp aja 0811 5111410. Ada Bu Dea, Nurali dan juga Muas di Banjarmasin. Silakan. Terima kasih Bu Dea. Selamat pagi Bu Dea yang ada di Sumatera. Sulawesi Selatan. Kemarin Budaya pernah mondok pesantren di Martapura ya. Katanya, tapi tadi belum jelas di Martapuranya itu di mana. Karena banyak ya pondok pesantren. 1 tahun SD masuk terus seperti angin yang berputar-putar, tidak ada tujuan dan mungkin masih galau dan labil, akhirnya keluar dan pengen di sekolah umum. Sehingga ada timbullah pertanyaan, apakah anak itu bagusnya lulusan SD atau lulusan SMP? Itu balik lagi ke orang tua dan anak-anaknya Mas Padi. Kesiapan orang tua dan anak. Apabila kita ingin memasukkan anak setelah SD, karena membentuk karakter itu kan tidak mudah semudah membalikan telapak tangan. Anak itu ketika SD itu masih pemikirannya itu masih bisa kita arahkan, karena dia sudah belum terkontaminasi dengan pergaulan dan lain sebagainya, belum banyaklah terkontaminasi. Jadi ibarat semen basah itu masih kita bisa membentuk, kita kasih arahan dan lain sebagainya. Apabila anak sudah siap, kalau saya pribadi di keluarga, anak itu sudah didoktrin atau istilahnya itu dirasuki pemikiran itu sejak dia masuk SD, bahwa ini nanti sekolahnya di pondok pesantren, ini manfaatnya, ini kekurangannya, ini nanti pondok pesantrennya pilih yang ini bentuknya seperti ini, yang ini bentuknya seperti ini. Sehingga semakin dia berjalan dia berpikir, kita terus arahkan setiap hari untuk memantik keinginannya dan untuk memantik keteguhan hatinya di pondok pesantren. Ketika ditanya bagusnya nih tamat SD atau SMP, kalau saya pribadi itu tamat SD. Kalau saya pribadi, tapi tadi balik lagi ke orang tua. Kapan kesiapannya, kapan keteguhan hatinya untuk melepas anak. Karena tamat SD belum bisa apa-apa, belum bisa nyuci dan lain sebagainya. Dan itulah persiapan kita itu dimulai di awal. Jadi dari awal kita siapkan dia untuk masuk pesantren, dari awal kita ajarin dia untuk kemandiriannya dan lain sebagainya. Itu.
Kemudian tadi ada Ibu Nur Laili di rantau ya, tadi. Poinnya tadi adalah apa tadi Mas Padi, lupa saya. Anak bukan hanya investasi di akhirat tapi juga di dunia katanya. Iya. Anak tadi bukan, betul, investasi di akhirat dan investasi di dunia, tapi yang tidak terputus adalah investasi di akhirat. Walaupun kita wafat, dia akan terus menerus apabila kita mendidik anak kita dengan seperti anak yang soleh, menjadi anak yang soleh, maka takkan terputus, karena ada 3 hal yang takkan pernah putus walaupun kita itu wafat. Yang pertama, amal jariah, ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, jadi kalau di dunia bisa dia jadi investasi, tapi yang paling panjang dan takkan pernah terputus adalah di akhirat. Seperti yang kata Pak Muaz tadi, apakah kita perlu riset? Betul, perlu. Saya sudah melakukan riset itu dari bertahun-tahun sebelum anak masuk pondok. Mungkin orang tua yang lain juga seperti itu. Kita keliling, bukan saya aja yang berkeliling, anak kita bawa. Mungkin orang tua yang lain juga begitu, membawa anak berkeliling untuk melihat kondisi pesantren yang akan dia masuki, karena tidak semua pesantren anak itu cocok. Nah, anak kita bawa berkeliling, oh dia cocoknya di mana, dia maunya di mana, baru kita sharing, oh ini bagusnya di sini, ini bawa bahasa, oh ini di sini. Nah, itu perlu kita riset, karena kita masuk sekarang itu akan menentukan beberapa tahun dia di sana. Berarti kita memilih yang sesuai dengan tujuan kita, yang sesuai dengan kondisi anak kita, dan yang sesuai dengan kebutuhan anak kita. Itu mungkin begitu Mas Fadli. Baik, terima kasih jawaban untuk pertanyaan tadi ataupun juga tanggapan Pak Muaz dan Bu Nur Laili tadi dan juga Bu Dea tadi ya. Baik, ini luar biasa memang kalau berbicara tentang anak-anak kita, memang ibaratnya itu investasi ada akhirat itu tidak akan pernah putus begitu ya tadi ya. Tapi di investasi dunia juga iya juga begitu. Baik, silakan pendengar bagi yang ingin bergabung di 0811511140 ataupun juga di line telepon satunya kita terima juga di 051132515562. Baik, kita ke 0811 lagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam dari Bintang. Iya, Cakrawala Bintang, silakan. Tentang pendidikan kayak ini. Tentang pondok pesantren anak ini. Pondok pesantren anak ya. Iya. Ya bagus sekali saya kira. Dan apa namanya? Tapi kalau kita dalam dunia dakwah ini ya. Dalam dunia dakwah itu sebenarnya bahwa kita itu berdakwah kepada anak kita sendiri. Kita juga bukan anak kita gitu loh. Jadi dakwah itu sangat luas dan menyeluruh ya kan. Wa marsalnaka rahmatan lil alamin. Rahmat Allah semesta. Jadi kita juga memang anak kita itu utama, tapi dalam penyebaran benih iman dan takwa itu alhamdulillah kalau tumbuh di anak gitu loh. Tapi bisa juga dia tumbuh di sekitar kita kan. Di dalam anak tiri, di tetangga gitu loh. Jadi kalau kita terlalu berharap kepada anak semata, seperti Nabi Nuh itu anaknya tidak ikut udah dalam waktu banjir itu kan. Nabi Nuh ikutlah, masuklah ke dalam kapal, anaknya kan berenang nih. Kata anak, dia akan menuju gunung itu, gunung yang tinggi. Artinya dia berpikir bahwa kalau sampai di gunung dia akan selamat. Nah ini kan antara Nabi Nuh dengan anaknya berbeda. Ya berdoa juga Nabi Nuh untuk selamat anak. Namun di situ juga Allah mengatakan bahwa dalam hal iman Allah lebih menentukan. Jadi maksud saya bahwa dalam hal mendidik iman dan takwa tersebut, itu semua orang kita samakan aja gitu. Walaupun memang ada mungkin untuk anak, tapi jangan juga terlalu berharap selalu di anak.
Karena dalam hal estafeta iman dan takwa tersebut, bisa aja orang-orang yang kita anggap remeh, apakah dia anak tiri, apakah dia pembantu, apakah dia tetangga yang justru meneruskan estafeta iman tersebut. Nah, ini yang pentingnya. Jadi kalau dalam hal keluarga, Nabi Muhammad berkata bahwa orang-orang beriman itu adalah keluarga saya. Nah, ini jadi kita memang punya peraturan terikatan di dunia inilah. Tapi kita bukan memiliki anak, kita mengasuh. Tetapi kita bukan memiliki dalam arti yang sesungguhnya. Yang kita harus benar dan milik kita iman dan takwa. Dan siapakah yang akan meneruskan iman dan takwa tersebut di dalam hal anak-anak kita tersebut gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Cakrawala Bintang. Dakwah itu menyeluruh katanya nih, penemuan benih iman kepada anak bisa tumbuh sendiri tadi ya Bu Ustazah ya. Baik, kita terima tanggapannya. Kita lanjut lagi, terima telepon pendengar di 0811 5111410. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Muhammad, kabar baik Pak Muhammad ya? Alhamdulillah. Iya. Silakan Pak Muhammad. Nggih. Pendidikan kan masuk pesantren gitu ya. Nggih. Jadi sebelum masuk pesantren ini ya Ustazah, kita kan di agama Islam ini di kebenaran itu di Islam. Tapi kita mungkin barangkali penting juga yang salah itu pun kita pelajari, seperti Yahudi, Nasrani gitu, kita menolakkan anak orang gitu ya. Yahudi juga gitu ya, tidak mengakui kenabian Nabi, walaupun dia Tuhannya sama gitu ya, Yahudi ya, gitu ya. Ini rasa ini penting juga pendidikan gitu ya sebelum masuk ke pesantren. Ini kalau gitu di Jaitun gitu ya. Ini kan kalau kita melihat riset bangunan ya, oke lah. Dia tapi di dalamnya itu kan ada Yahudi, ada Nasrani, pendeta ngajar di sana, nyanyi Yahudi, gitu ya. Ini bagaimana Ustazah untuk apa sebelum itu tadi sebelum masuk pesantren, apakah juga penting kita memberitahu yang salah secukupnya gitu ya, seperti Yahudi, Nasrani kan mereka sesat, gitu ya, dengan sesat dan alim gitu ya. Bagaimana Ustazah gitu ya, kira-kira seperti apa gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang lagi viral begitu ya Bu Ustazah ya. Nah, ini kan supaya kita terhindar nih bagaimana tidak untuk memasuki tempat-tempat yang mungkin keliru begitu ya Bunda ya. Apakah perlu yang namanya pendidikan pra masuk pesantren dan lain sebagainya. Baik, ada satu pertanyaan di WhatsApp, saya ganjilkan menjadi 3 Bu Ustazah ya. Jadi dari Pak Rustam di Marabahan, bagaimana menanamkan kepada anak atau cucu agar suka belajar agama katanya. Nah, itu aja pertanyaannya dari Pak Rustam Effendi di Marabahan. Namun sebelum kita jawab Bu Ustazah, kita rehat dulu sejenak boleh? Bagi Anda yang ingin bergabung, nanti kita akan buka kalau masih ada waktunya Bunda aja di 0811 5111410 ataupun juga di 0511 3251562. Kita akan kembali sesaat lagi. Sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mat, coba lihat mereka Yang mana? Itu sedang foto-foto. Oh, biasalah Dang. Dokumentasi penting Dang. Ya, paling sejam mereka di tempat hilang duduk mereka. Sama kayak kita Dang, abis absen keluyuran Dang. Iya beda lah Mat, kita ini kan keluyuran nyari inspirasi. Iya juga ya Dang ya, karena kita ini kan bekerja pakai hati Dang. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Kuliah Subuh Pro 1 FM.
Baik pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh, program kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan subuh kali ini kita membahas terkait dengan pondok pesantren dan juga anak bersama dengan Ibu Ustazah Mahmudah MPDI. Tadi sudah ada kurang lebih ada 1 tanggapan dan juga 2 pertanyaan. 1 tanggapan dari Pak Cakrawala Bintang terkait dengan pertumbuhan benih iman kepada anak itu bisa bertumbuh sendiri dari lingkungan, bukan hanya dari orang tua, begitu katanya. Nah itu pendapatnya. Tadi juga ada pertanyaan, bagaimana caranya untuk menghindari pondok pesantren yang keliru dan apakah penting yang namanya pendidikan pra masuk pondok pesantren atau pontren gitu ya. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Rustam Effendi, bagaimana menanamkan kepada anak atau cucu agar suka belajar agama. Baik Bunda, silakan mau dijawab yang mana dulu? Oke, menanggapi tadi dari Bapak Chandra Bintang, Cakrawala Bintang ya. Bapak Cakrawala Bintang terkait tadi dakwah ya. Memang dakwah, kita berdakwah itu diwajibkan baliguni walau ayat. Sampaikanlah walaupun 1 ayat. Itu bukan hanya kepada keluarga, anak, tetapi kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan di luar dari golongan kita dan lain sebagainya. Kita harus menyampaikan hal-hal yang benar terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Tapi sekali lagi, hidayah itu milik Allah dan iman itu milik Allah. Kata Nabi Muhammad, iman itu tidak dapat diwarisi. Iman tidak dapat dijual belikan dan dia tidak dapat dicari dimanapun. Dia tidak seperti permata di lautan yang bisa dicari, tapi iman itu dari Allah yang dititipkan di dalam hati kita. Dan Allah bisa saja mencabut kapanpun itu. Nah, terkait anak tadi, anak dia bisa berkembang sendiri. Dia bisa berkembang sendiri, tapi kembangnya itu kemana? Ke atas, ke bawah, ke samping, atau ke kiri, ke kanan? Kalau tidak ada pengawasan, tidak ada arahan dari orang tua dan para orang-orang di sekitarnya. Itu dari Pak Cakrawala Bintang tadi. Terus dari Pak Muas ya, dari Pak Muhammad tadi dari Pak Muhammad dari Banjarmasin yang bertanya apakah kita harus memberikan literasi atau pengetahuan terkait dengan pondok pesantren yang salah bagaimana, atau yang aliran-aliran yang sesat itu seperti apa. Kita punya waktu itu, kalau kita mau masuk anak itu setelah SD itu kita punya waktu 13 tahun ya, 12 sampai 13 tahun dari pendidikan dini, kemudian di pendidikan dasar. Biasanya di pendidikan dasar itu mereka sudah dibekali beberapa macam informasi yang terkait dengan sesuatu yang salah. Bisa jadi terkait dengan penyimpangan, kesesatan dan lain sebagainya. Itu sudah dibekali di sekolahnya. Nah, terus kita di keluarga bagaimana? Kita bisa juga setelah dia sekolah dasar di jam 12 siang atau jam 1 siang, sorenya kalau kita dulu itu terkenal dengan TPA ya. Kalau sekarang itu terkenal dengan rumah tahfiz. Iya, TK Al-Quran juga dulu ya kan. Iya, TK Quran, TPA. Kalau sekarang rumah tahfiz atau kalau di kampung namanya sekolah dini ya. Nah, itu adalah bekal anak. Selain itu juga di rumah kita berikan informasi dan lain sebagainya. Saya kira cukup ya, waktu 13 tahun kurang lebih itu kita menanamkan informasi sedini mungkin. Nah, memberi arahan juga terkait yang sesat dan yang tidak sesat, karena walaupun kita beda pemikiran, beda tata cara beribadah, bukan berarti itu sesat. Bisa jadi itu adalah mempunyai mazhab masing-masing. Itu juga perlu ditanamkan. Nah, agar tidak serta-merta menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Itu yang poin penting yang harus kita garis bawahi. Tanamkan sejak dini, jangan langsung menyalahkan orang yang berbeda dengan kita, tabayun dulu, atau istilahnya itu cari dulu informasinya. Kemudian saya terkait dengan Bapak Rustam di Marabahan, bagaimana menanamkan kepada anak untuk suka belajar ilmu agama. Menanamkan kesukaan atau motivasi kepada anak itu agak susah kalau misalnya tidak dibarengi dengan orang tuanya. Nak sholat, orang tuanya masih tidur. Nak puasa, orang tuanya sambil merokok.
Ibda binafsih, mulailah dengan diri sendiri, baru kita bisa menanamkan dan membiasakan kepada anak-anak kita. Begitu Mas Padi. Baik, terima kasih. Ini seperti kayak anak mencontoh orang dewasa, karena anak itu kan rentan imitasi gitu ya betul. pada orang-orang dewasa. Lebih baik contohkan yang baik dan itu bisa menanamkan secara sendirinya begitu ya. Iya. Baik, kita akan terima lagi penelpon kita di line telepon 0811 5111410. Silakan yang ingin bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Fadli. Iya Pak Muaz, bagaimana silakan. Ada tambahan sedikit. Oke, silakan Pak Muaz. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini orang awam juga Pak Ustazah lah. Iya. Sama uang awam juga Pak. Cuma ulun memasukkan saran. Nggih. Saran itu kan bisa diterima, bisa kada. Nggih. Kalau bisa Nasi Tidan tidak menggurui para pemimpin pesantren yang ada di Indonesia. Ya. Terapkan apa yang diturunkan atau risalah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah. Nah itu jauh saja, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muaz. Tambahan mungkin gitu ya, buat apa nih namanya, pimpinan pondok pesantren begitu Bunda ya. Untuk menanamkan akidah tadi ya, akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kalau risalah gitu ya. Iya, risalah dari Allah kepada Nabi Muhammad ya. Kalau kalau di pesantren ya itu yang ditanamkan ya. Ditanamkan dari akidah, ibadah, akhlak sama muamalahnya. Iya penting juga gitu ya Bunda ya, itu kan memang jadi kewajiban lah boleh dibilang ya. Baik, ada satu penelpon lagi Bunda, saya terima sudah. Silakan di 0811. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nini Rohina nih punya banyak pengalaman mungkin kayaknya nih. Silakan Nini Rohina. Bukan cuma tuha umur aja. Baik, silakan Nini Rohina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar sedikit pengalaman sejak tahun 1970 dulu ada sepupu saya itu pergi ke pesantren di Pulau Jawa di Ponorogo. Alhamdulillah dia itu ada juga tetangga kami satu, jadi dia sama-sama pergi ke sana. Ya, jadi beberapa tahun kemudian dia berhasil lulus, sehingga dari kawan-kawannya itu dia sama-sama membangun pesantren, yaitu pesantren Ibnu Mas'ud yang dulu Sungai Selatan itu. Ibnu Mas'ud Kandangan. Iya, Kandangan. Iya. Tapi sekarang Bunda, dia semuanya sudah meninggal. Ya, mudah-mudahan sama ibadah mereka sampai ibadah amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Di situ alhamdulillah, karena kita masyarakat artinya sangat mengharapkan, satu-satunya harapan kita pesantren itu tidak ada cacat, tidak ada aib waktu itu ya. Tidak ada kasus dan sebagainya ya, alhamdulillah. Kemudian kalau sekarang ini artinya kan kalau kita dengar dari berita-berita itu ya semacam apa, kita ini kan semacam cobaan lah. Pesantren kita ini kan yang di Pulau Jawa itu ada kasus-kasus ya. Nah ini juga ada ketika cucu ponakan saya itu di pesantren di Jakarta, baru cuman 1 tahun. Cuman dia tidak secara langsung, itu setelah berhenti baru bercerita. Ya berhentinya itu cuman 1 tahun, dia tidak betah. Jadi cari-cari apa masalahnya apa, dia tidak mau cerita kepada kami, kepada orang tua. Katanya setelah berhenti itu dia diancam oleh kawannya. Karena apa? Mungkin karena nanti kamu saya minumi dengan air haid. Ya, nah, lalu dia ketakutan. Cuman alasannya walaupun caranya bagaimana itu oleh orang tuanya dia tidak mau cerita. Mungkin dia takut, mungkin apa, mungkin karena ancaman itu kan. Karena dia tamat SD waktu itu.
masuk ke sana ya. Sehingga akhirnya dia berhenti ya. Kita juga tidak mencari-cari kan, karena kita dengan kesibukan masing-masing, artinya tidak mencari secara teliti bagaimana pesantren yang lainnya ya. Nah jadi ini ulun ustazah, artinya kan kita berharap ini kepada kawan-kawan kita ustaz dan ustazah ya, secara misalnya kan secara pribadi, secara pelan-pelan. Kalau misalnya ada mendengar isu, nah itu kita secara halus kita mencari celah-celah itu benar atau tidak, apalagi kalau kita misalnya di dalam pesantren tersebut. Karena pernah ustazah kami di umum melihat itu salah satu tingkah guru laki-laki terhadap murid ya. Murid itu kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu juga muridnya ini juga pandai Bapak aja kita berumah ya. Nah, jadi ulun ini kebetulan tidak sengaja melihat itu sepertinya tidak wajar itu kan. Nah, lalu sama-sama kawan yang kami tidak mau cerita kepada kawan lain kalau bocor kan, karena kita takut misalnya kan. Ya, jadi kami ada 2 orang itu yang kamu pernah lah melihat ini seperti itu. Menurut aku itu tidak wajar seorang guru kepada murid. Nah, tetapi mereka pandai sekali menjilat kepada kepala sekolah. Ya. Nah, jadi kita awas-awas saja, karena ini kepala sekolah tidak mungkin ini percaya, mungkin percaya. Jadi kami aja yang mengawasi. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang negatif kayak itu. Ya itu aja ustazah. Artinya sekadar himbauan kepada ustaz dan ustazah yang sama-sama misalnya ada mendengar sedikit ya. Nah, supaya lebih supaya jangan terjadi kan seperti anak-anak perempuan kita yang puluhan orang itu kan yang dicih ya. Nah itu aja ustazah. Mudah-mudahan kita ini jangan lagi terjadi seperti itu, karena sangat mencuring kepada kita semua kan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting sekali Bunda ya. Apalagi juga bukan hanya sesatnya saja yang memang kita pertimbangkan atau alirannya apa, tapi bagaimana kalau misalkan ada isu langsung dicari gitu ya kan, takutnya terjadi kayak mohon maaf banget kayak pelecehan gitu ya Bunda. Betul ya. Nah ini bagaimana nih, silakan ditanggapi Bunda. Ya itu kan tadi himbauan kepada pengasuh dan ustadz ustazah pembina di pondok pesantrennya, istilah itu lebih aware lah terhadap kondisi situasi di pondok pesantren. Nah, apabila ada kejanggalan sedikit langsung ditindaklanjuti, jangan dibiarkan terus berlanjut sampai yang lebih daripada itu ya. Terkait tadi bullying juga, dan itu sudah menjadi rahasia umum dan memang jadi krusial sekali, bukan hanya di pondok pesantren, di sekolah-sekolah pun kejadian bullying itu banyak terjadi. Nah kalau di pondok pesantren tadi himbauan kepada ustadz dan ustazahnya sekali lagi lebih aware terhadap isu-isu tadi, tabayun dan dicari kebenarannya. Kalau benar, dicari solusi untuk pemecahan masalahnya. Kalau misalnya tidak benar, luruskan. Nah seperti itu Mas Fadli. Iya benar sekali, ini penting banget deh pokoknya gini ya kan, karena berkenaan juga dengan kenyamanan kita juga memikirkan anak, karena kan biasanya orang tua tuh gelisah gitu ya Bunda ya. Betul, gelisah. Takutnya kayak yang diberitakan, karena mungkin paparan informasi yang begitu masif juga Bunda ya. Informasi yang begitu masif dari ustadznya yang begitu-begitu kepada anak asuhnya gitu dan lain sebagainya. Ya ini memang cukup menjadi kegalauan juga bagi orang tua Bunda ya. Ya, sekolah umum tidak aman, sekolah pondok pesantren merasa tidak aman, terus kemana lagi anak-anak? Nah itu istilah kegalauan hati ya. Benar. Karena tadi informasi di umum juga banyak yang terjadi bullying, pelecehan, pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Lari ke pondok pesantren untuk melindungi anak dan mencerahkan masa depannya. Dimasukin lagi berinformasi-informasi yang memberatkan ke hati. Akhirnya solusinya adalah
pasrah ya, pasrah dan tawakal dikembalikan kepada Allah. Tadi sesungguhnya anak itu milik Allah dan Allah lah yang bisa membolak-balikan hati dan Allah Maha Penjaga. Ya tadi kita berusaha, berikhtiar dan jalan akhirnya adalah bertawakal. Iya, ini juga menjadi jawaban juga mungkin bagi kita yang mungkin galau gitu Bunda ya. Mau di sekolah umum takut diapa-apain, di pontren pun diapa-apain juga begitu takutnya gitu ya kan. Mau homeschooling nanti pengajarnya lagi yang kenapa-kenapa gitu ya kan Bunda ya. Serba salah kalau kita bilang gitu ya. Baik Bunda, mungkin boleh satu lagi kita pancing dulu ya Bunda ya. Bagi Anda yang ingin bertanya ataupun juga berdiskusi silakan di 0811 511 410 ataupun juga di 0511 3251 562 atau juga di WhatsApp kami dengan nomor yang sama 0811 511 410. Anda juga bisa komen di live chat kami RRI Playgo di aplikasi kami dan juga live chat di YouTube kami RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, nampaknya sudah cukup Bunda untuk penelpon dan juga atensi kita. Boleh ada sedikit mungkin ataupun banyak, silahkan juga ada closing statement yang ingin disampaikan kesimpulan kepada pendengar kita, silakan. Berbahagialah saat Allah memberi kesempatan kepada anak kita untuk menuntut ilmu di akhir pondok pesantren, karena Allah telah menjanjikan kemudahan jalan surga bagi para penuntut ilmu. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Karena ridho atas apa yang mereka lakukan, dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Berbahagialah Bapak dan Ibu, karena Allah juga akan memberi kemuliaan bagi orang yang berilmu. Tidaklah kita menginginkan anak-anak menjadi pribadi yang mulia selama di dunia dan juga pahala serta derajat yang tinggi di akhirat nanti, disebabkan oleh ilmu yang mereka dapat. Maka Bapak dan Ibu sampaikan kepada anak-anak kita, putra-putri kita untuk menegakkan niat agar tetap lurus hanya untuk mengharap wajah Allah ketika hendak belajar, dan mohonlah kemudahan kepada Allah dan untuk mereka dalam mengamalkan setiap ilmu yang didapat sekuat kemampuan mereka. Bersabarlah sebentar saja Bapak dan Ibu. Insya Allah perpisahan kita ini dengan anak di pondok pesantren hanya sementara. Jarak yang berpisah masih bisa ditempuh dan masih bisa mendekapnya dengan doa-doa. Dan bersyukurlah karena perpisahan ini anak akan belajar, merasakan dan mengelola kerinduannya kepada orang tuanya kita. Sebentar saja Bapak dan Ibu. Cukup cuma sebentar insya Allah. Terima kasih Mas Fadli. Baik, terima kasih banyak Bu Ustazah. Ini mudah-mudahan juga menguatkan bagi kita ataupun juga bagi Anda orang tua yang ingin melepas anaknya begitu ya kepada pondok pesantren. Mudah-mudahan juga bisa kuat gitu ya kan, karena tadi seperti Bu Ustazah bilang sebentar saja insya Allah. Mudah-mudahan ini sebentar yang memang memberikan manfaat dan juga kebaikan bagi anak-anak kita semua. Akhirul kalam, saya Fadliansyah dan juga Bu Ustazah, terima kasih banyak atas kesempatannya pada pagi hari ini dalam kuliah subuh program kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.